Pagi, Bu. Baiklah, di sini sebelumnya sudah ada yang kenal Ibu? Belum, Bu. Baiklah, ada pepatah Melayu yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Berarti kita harus kenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Gebi Hutasoid sebagai guru ekonomi yang akan mengajar di kelas 11 IPS 1. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas kita mana? Dipimpin dengan ketua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cantik, Bu. Nah, ada ya. Baiklah, kita Ibu akan akan absen. Ibu mau absen dulu ya. Ketua absennya udah diisi belum? Udah, Bu. Oh, udah. Kita absen dulu ya. Ya, telah Bu. Lumayan kan? Ya, Bu. Esmeralda, saya Bu. Baiklah, siswa di kelas ini ada 2 orang ya. Iya, Bu. Oke. Baiklah, kita akan periksa pakaian siswa dulu. Merah, Bu. Rapi semua kan ya? Ibu mau mengingatkan kembali, dalam pelajaran Ibu ada hal yang harus kalian taati. Yang pertama, tidak diperkenankan membawa makanan ke dalam kelas, tidak diperbolehkan memain HP, ataupun tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang tidak seharusnya dipakai di sekolah. Baik, sudah. Jadi kita akan lanjut ke materi kita, yaitu badan usaha dalam perekonomian. Sebelum kita masuk ke dalam badan usaha perekonomian, kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran ini untuk apa. Jadi di sini tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu diharapkan mengerti apa itu badan usaha. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menguraikan badan usaha milik swasta atau BUMS. Oke, sebelumnya di sini sudah ada yang tahu apa itu badan usaha? Tidak, Bu. Oh, baik begitu. Udah ada yang pernah dengar apa itu badan usaha atau perusahaan? Pernah. Nah, perusahaan apa itu misalnya? Perusahaan PT Cinta Sejati, Bu. Oh, Cinta Sejati ya, baik. Ibu akan memperkenalkan atau mengartikan badan usaha itu sebenarnya adalah badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang memberi layanan kepada masyarakat. Nah, untuk itu badan usaha ini seperti badan usaha ini seperti milik swasta, yaitu PT Astra Auto Parts sama PT Indofood. Oke, siswa sekalian sudah paham mengenai perbedaan badan usaha dan perusahaan? Sudah, Bu. Nah, baiklah, kita akan melanjutnya ke perbedaan badan usaha
usaha dan perusahaan. Jadi di sini kita akan membedakannya, yaitu ada 3. Sebentar, Ibu hapus dulu. Yang pertama itu aspek, terus yang kedua ini adalah BUMS. Di sini ada fungsi, tujuan, dan bentuk. Fungsi di sini adalah sebagai alat dan tujuan di sini untuk mencari laba. Dan bentuknya di sini bisa kita lihat di buku, yaitu bentuknya yuridis untuk di BUMS. Dan untuk di perusahaan menghasilkan barang dan tujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satunya lagi baik dari yang kita pelajari tadi, badan usaha dan perusahaan. Badan usaha bisa juga disebut BUMS dan perusahaan adalah BUMN. Bisa kita lihat perbedaannya di sini mulai dari fungsi, tujuan, dan bentuknya. Kalau Ibu tidak salah tadi di sini untuk fungsinya untuk alat atau sebagai kesatuan. Fungsi alat sebagai kesatuan, kalau untuk perusahaan itu menjadi menghasilkan barang dan jasa. Di tujuan bisa kita lihat mencari laba, alat mencapai tujuan. Bentuknya di sini menjadi yuridis, di sini ada pabrik dan bengkel. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke fungsi. Sebenarnya fungsi ini hanya untuk fungsi umumnya saja. Ternyata fungsi itu, fungsi badan usaha dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama dia ada fungsi komersial. Yang kedua ada dia fungsi sosial. Dan yang ketiga ada di fungsi pembangunan ekonomi. Cut. Bertanya, apa itu badan usaha? Silakan, Esme. Badan usaha itu apa, Nak? Badan usaha adalah suatu usaha yang dibuat oleh perseorangan untuk mencari laba. Bagus. Lanjut. Fungsi badan usaha ada 3. Yang pertama adalah fungsi komersial, yang kedua adalah fungsi sosial, dan yang ketiga adalah fungsi pembangunan ekonomi. Di sini anak-anak, apakah sudah ada yang pernah mendengar fungsi komersial? Sudah, Bu. Fungsi sosial? Sudah, Bu. Fungsi pembangunan ekonomi? Sudah, Bu. Karena sudah pernah mendengar, Ibu akan menjelaskan lagi anak-anak. Apa itu fungsi komersial? Ibu akan menjelaskan sekali lagi fungsi komersial, sosial, dan pembangunan ekonomi. Yang pertama itu fungsi komersial. Fungsi komersial ini dibagi menjadi pemasaran dan pembelanjaan. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen. Fungsi manajemen tadi ada 4 bagian.
Fungsi yang pertama yaitu mengenai fungsi perencanaan. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan di waktu kita duduk di bangku SMP, kita akan merencanakan setelah lulus nanti mau ke SMA mana, apa aja yang diperlukan dan apa aja yang perlu dipersiapkan mengenai. Fungsi manajemen itu yaitu untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan perencanaan, perorganisasian, motivasi dan juga pengawasan. Nah, ada yang kedua itu adalah fungsi operasional. Fungsi operasional dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, produksi. Yang ketiga, pemasaran. Dan yang keempat adalah pembelanjaan. Di sini tadi ada sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu di dalam itu semuanya dikategorikan itu pekerja yang di perusahaan. Yang kedua itu produksi. Ini alat untuk pemasaran yang akan dipasarkan. Fungsi sosial berhubungan dengan badan usaha mau secara langsung atau tidak langsung dalam masyarakat. Misalnya, perusahaan harus lebih memprioritaskan tenaga kerja yang tinggal di sekitar lingkungan perusahaan, di mana dengan itu akan menguntungkan kedua belah pihak, menguntungkan masyarakat dan juga perusahaan. Fungsi sosial lainnya yang kedua adalah membantu masyarakat sekitar untuk menjaga kemajuan badan usaha. Jadi bisa dikatakan untuk menjaga kualitas perusahaan dan juga kualitas tenaga kerja. Dan untuk yang ketiga, fungsi sosial lainnya untuk mencegah polusi dan mengurangi pencemaran lingkungan limbah. Kita lanjutkan dengan fungsi pembangunan ekonomi. Fungsi yang dimaksud dengan fungsi pembangunan ekonomi yaitu adalah mitra pemerintah dalam membangun ekonomi nasional. Dapat diikuti oleh pemerintah dan juga pemerintah. Badan usaha ketingahan, perusahaan ketingahan. Udah itu aja kamu baca nih yang kamu ini nih. Cuma badan usaha sama perusahaan aja yang kamu ambil kesimpulannya sudah. Oke, kita tadi sudah membahas 2 topik, yaitu konsep badan usaha dan yang kedua fungsi badan usaha. Badan usaha adalah untuk mencari laba dan perusahaan adalah untuk menghasilkan barang dan jasa. Bisa kita lihat di sini fungsi keseluruhannya adalah alat kesatuan dan fungsi untuk BUMN atau perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Dan bentuknya bisa kita lihat di sini untuk badan usaha yaitu yuridis dan badan usaha perusahaan yaitu pabrik dan bengkel. Nah, untuk yang kedua tadi ada fungsi badan usaha terdiri dari 3, komersial, sosial, dan fungsi pembangunan ekonomi. Yang pertama tadi dibagi menjadi 2. Sebelumnya fungsi komersial adalah untuk memperoleh keuntungan yang dibagi menjadi 2 bagian. Fungsi manajemen adalah untuk fungsi pengawasan, perencanaan, perorganisasian, dan juga motivasi. Nah, untuk fungsi operasional ini ada 4, sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan pembelanjaan. Untuk sumber daya manusia tadi, semua yang dikategorikan pekerja di perusahaan tersebut. Dan untuk produksi adalah barang yang dihasilkan. Pemasaran ini adalah barang yang akan dipasarkan dan pembelanjaan adalah seluruh biaya yang akan dikeluarkan sebuah perusahaan. Nah, yang kedua ada fungsi sosial. Fungsi sosial adalah fungsi manfaat badan usaha secara langsung dan tidak langsung dalam masyarakat. Fungsi sosial lainnya seperti misalnya seperti perusahaan harus memprioritaskan tenaga kerja yang tinggal di lingkungan perusahaan maupun pabrik untuk
kemajuan pada masyarakat ataupun membantu masyarakat di lingkungan perusahaan. Dan yang ketiga adalah untuk mencegah polusi dan pencemaran lingkungan limbah. Yang ketiga kita bisa lihat fungsi pembangunan ekonomi. Fungsi pembangunan ekonomi adalah mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Dari sini pemerintah bisa juga membantu perusahaan badan usaha swasta dan juga bisa memungut iuran pajak. Jadi materi kita yang ini semoga dapat dimengerti dan dipahami agar pertemuan kita berikutnya jika ditanyakan mengenai materi ini, anak-anakku sekalian bisa mengerti dan paham mengenai materi yang ibu sampaikan. Untuk ini dan ibu akan memberi tugas kepada anak-anakku sekalian. Ibu akan kasih tugas untuk mempelajari dan juga kalian baca bukunya ya nak di rumah, halaman 6 mengenai jenis badan usaha. Minggu depan ibu akan tanyakan apa aja jenis badan usaha, pengelompokannya, terus badan usaha apa aja yang dimiliki pemerintah dan badan usaha yang dimiliki swasta. Sudah. Oke anak, pembelajaran hari ini cukup sekian. Dikarenakan jam kita juga sudah selesai, maka pembelajaran hari ini Ibu tutup. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih.